Hai, halo, apa kabar rekan-rekan muda? Jumpa lagi dengan channel Bu Wiki, yang pada siang hari ini Bu Wiki akan menampilkan soal-soal penalaran gambar. Masih untuk kepentingan TIU CPNS, UTBK, TPA, BUMN, psikotes, dan bahkan relevan untuk anak-anak SMA, SMK, atau MA. 10 soal akan Bu Iki sampaikan, semoga bermanfaat, kita tetap harus semangat dan penuh harap. Dan semoga kita semua meraih sukses apa yang kita impikan menjadi kenyataan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng atau notifikasi, like apabila kalian menyukai, share, sangat bisa. Dan kemudian apabila ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komen yang relevan. Secepatnya Bu Iki akan berusaha untuk menjawabnya. Baik, kita akan mulai dengan nomor 1 ya. Kita lihat soal nomor 1 ya rekan-rekan muda, bahwa yang penting diketahui bahwa menalar gambar pasti ada sesuatu yang runtut terjadi. Yang runtut itulah yang harus kita lihat dengan seksama, sehingga untuk menentukan jawabannya, kita bisa memutuskan bahwa yang paling tepat adalah yang kita pikirkan. Dalam gambar yang tersaji pada slide ini, gambar pertama kelihatan lengkap. Ada persegi, segitiga, jajar genjang, lingkaran, dan persegi panjang di tengah. Kemudian ada gambar yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu seperti apa? Kemudian gambar ketiga ternyata lingkaran dan persegi panjang sudah hilang. Dan kemudian gambar keempat hanya tinggal persegi dan segitiga. Jajar genjangnya hilang. Berarti dari runtutnya gambar hilang satu persatu dari yang terkecil atau yang paling tengah. Maka kita bisa memutuskan bahwa dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua hilang persegi panjang, kemudian dari gambar yang kedua ke yang ketiga hilang lingkarannya. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Yang paling tepat adalah B, yaitu persegi, kemudian segitiga, jajar genjang, dan lingkaran. Yang hilang baru persegi panjang. Itu jawabannya, ya. Baik, kita sampai nomor 2. Kita lihat, di sini harus memilih gambar yang paling sesuai pada gambar berikut. Ada jajar genjang, tengahnya juga jajar genjang, berlawanan warna. Dan perlu dilihat bahwa jajar genjang itu tengahnya jajar genjang kecil. Kemudian tanda panah menunjukkan hubungan atau korelasi dengan sebuah segitiga yang tengahnya juga segitiga besar, warna tetap berlawanan. Maka ada sebuah elips atau oval yang juga tengahnya sebuah oval kecil berlawanan warna. Maka akan dikorelasikan kepada bentuk apa? Kita lihat pilihan jawaban yang A. Yang A adalah segitiga dan di tengahnya segitiga kecil. Padahal tadi ovalnya atau elipsnya juga kecil. Dari pernyataan jajar genjang tadi, kalau tengahnya kecil akan menjadi segitiga yang tengahnya besar. Tetap berbeda bangun ya. Lalu yang B, ada jajar genjang, tengahnya juga jajar genjang tapi kecil. Jadi belum
ada korelasi yang sama. Lalu yang C, ada sebuah bentuk yang tengahnya bentuknya juga kecil. Warna tetap berlawanan, tetapi belum menunjukkan korelasi yang sama. Yang D, elips, tengahnya juga elips dan besar. Namun, di pernyataan bahwa bangunnya berbeda, bangun datarnya berbeda. Kalau ini kan elips sama-sama elips, jadi korelasinya belum sesuai. Lalu yang E, ada sebuah bangun, kemudian di tengahnya juga ada bangun besar dan warna juga berlawanan. Nah, inilah yang tepat karena sesuai dengan korelasi pernyataan. Jadi, jawabannya adalah E. Yang perlu diperhatikan adalah korelasinya. Sebuah bangun, tengahnya ada bangun kecil menjadi bangun lain, tengahnya sama bangunnya tetapi besar. Maka ada sebuah bangun yaitu oval dalam soal, tengahnya ada bangun kecil, korelasinya adalah bangun lain, bangun datar lain yang tengahnya besar. Jadi kecil ke besar juga nanti kecil ke besar. Jawabannya adalah E. Semoga bisa diterima ya. Nanti lama-lama akan biasa. Baik, kita sampai nomor 3 ya. Gambar lanjutan dari gambar berikut adalah titik-titik. Kita lihat gambar pertama dalam soal itu ada yang ujungnya memanjang itu ke arah utara. Kemudian gambar kedua itu adalah ke arah barat atau berputar 90 derajat. Kemudian gambar ketiga itu berputar lagi 90 derajat ke arah selatan. Dan kemudian gambar yang keempat itu seperti apa? Tentunya dia akan berputar 90 derajat lagi berlawanan dengan arah jarum jam ke arah timur. Jadi yang benar adalah jawaban A. Sementara jawaban B, C, D, E itu mereka jaraknya 45 derajat dari yang terdekat. Jadi jawabannya adalah A. Begitu ya. Baik, kita sampai nomor 4. Kita lihat gambar kerangka kubus. Tetapi di dalam kotak-kotaknya ada gambar-gambar. Ada gambar wajik atau diamond, bintang, kemudian segi 6. Di situ yang sisi-sisi lainnya juga sama tetapi jumlahnya 22. Gambar di samping ini bila dibuat kubus yang sesuai adalah titik-titik. Kita lihat yang warna hijau, segi 6, itu di seberangnya ada juga segi 6, 2 buah. Kalau menyeberang begitu, nanti kalau sudah menjadi sebuah kubus, tidak akan tampak salah satunya. Jadi hanya tampak satu. Sehingga di sini, segi 6 dengan segi 6 tidak mungkin tampak dua-duanya. Diamond dengan diamond tidak akan mungkin tampak dua-duanya. Bintang dengan bintang tidak mungkin tampak dua-duanya. Maka kita pilih jawabannya. Yang A, bintang dengan bintang tampak, sehingga bukan A jawabannya karena tidak nyebrang. Kemudian yang B, itu segi 6 dengan segi 6 tampak dua-duanya dalam dua sisi yang berdampingan. Ini pasti keliru. Kemudian yang C, itu ada 3 macam bentuk yang tampak dalam 3 sisi yang berbeda. Dan bentuk itu adalah berbeda. Kita lihat dulu nih yang D. Itu ada bintang, bintang dan juga kosong.
Padahal dalam soal tidak ada yang kosong. Kemudian yang E, ada bintang, ada diamond, itu tampak dalam sisi yang berdampingan diamondnya. Maka di sini yang paling tepat adalah yang C, karena 3 bangun datar yang berbeda. Tampak dalam 3 sisi yang berdampingan. Begitu ya. Baik, kita sampai nomor 5 ya. Tetap semangat. Lanjutan gambar berikut adalah titik-titik. Kita lihat segitiga, ada noktahnya. Gambar pertama ke gambar kedua, noktahnya bertambah 1 dan itu searah jarum jam. Kemudian pada gambar ketiga, noktahnya bertambah 1 lagi, searah jarum jam. Maka gambar yang keempat, tentunya noktahnya akan bertambah 1, tetapi searah jarum jam seperti gambar semula. Kita lihat pilihannya. Yang A, noktah bertambah 1 tapi dari arah kiri. Padahal pada soal itu dimulai dari arah kanan. Maka kita cari untuk yang B itu bawah. Yang C itu ternyata langsung bertambah 2, yaitu kiri dan bawah. Padahal tadi bertambahnya dari 1 per 1. Kemudian yang D bertambah 1 noktah dari arah kanan, sesuai dengan pernyataan awal. Yang E itu kanan dan bawah, tidak sesuai. Jadi yang benar adalah yang D. Begitu ya. Kita sampai nomor 6. Lanjutan gambar berikut adalah titik-titik. Kita lihat gambar bintang yang pertama ya. Bintang yang pertama, atas, arah ujung atas, itu noktahnya 1. Kemudian bergerak searah jarum jam menjadi 2. Kemudian 3. Kemudian 4. Kemudian 5. Kita lihat bintang yang kedua. Ternyata arah atas itu menjadi 2. Dan searah jarum jam bergerak, tadinya 2 menjadi 3. Kemudian tadinya 3 menjadi 4. Tadinya 4 menjadi 5. Tadinya 5 menjadi 6. Sudah jelas runtutannya, maka gambar yang ketiga kita bisa pilih pada ujung atas tentunya ada noktahnya 3. Lalu kemudian bergerak searah jarum jam bertambah 1, bertambah 1. Dan di sini yang benar adalah yang D. Ujung atas, noktahnya 3, bergerak searah jarum jam menjadi 4, 5, kemudian 6, 7. Yang D yang paling tepat ya. Kita sampai nomor 7. Gambar yang merupakan pelengkap dari kolom yang kosong adalah titik-titik. Kita lihat kolom-kolomnya. Kolom berarti dari atas ke bawah ya. Kolom 1, itu ada panah ke kanan, panah ke bawah, panah ke kanan, panah ke bawah. Kita lihat yang kolom 4 yang lengkap. Ada muka, kemudian ada gambar seperti overburden, kemudian gambar muka lagi, dan juga gambar overburden lagi. Terlihat bahwa gambar itu selang-seling untuk kotak berikut-berikutnya. Nah, oleh karena itu kolom kedua kita bisa melihat ada gambar bintang warna bata, merah bata, kemudian bintang warna hijau, kemudian bintang warna merah bata lagi, tentunya bawahnya adalah bintang warna hijau. Kemudian kolom berikutnya ada kotak biru, kemudian di sini kita tidak tahu apa di bawahnya karena di situ memang belum ada. Tetapi kita bisa
tebak-tebak bahwa dalam jawaban tentunya akan menjadi sesuatu yang lain nanti, kemudian kotak biru lagi, dan sesuatu yang lain itu tadi. Jadi di sini yang paling tepat adalah jawabannya A, yaitu bintang hijau paling bawah dan juga setelah biru tentunya hati, warna kuning dan juga biru lagi dan hati lagi. Karena di sini selang-seling yang penting hati sama-sama hati dan selang-seling. Kalau kita lihat yang B dan seterusnya, yang B itu adalah biru, hati, biru. Padahal tadi di kolom ketiga sudah kotak biru. Maka yang tepat adalah jawabannya A, ya. Baik, kita sampai nomor 8. Kerangka di bawah ini bila menjadi prisma yang benar adalah titik-titik. Kita lihat gambar-gambarnya. Yang harus diperhatikan adalah gambar pada tutup dan alas itu jangan sampai tertukar dengan gambar pada dinding-dindingnya. Di sini prisma segitiga. Yang tutup dan alasnya berbentuk segitiga dan juga dinding-dindingnya ini berbentuk persegi panjang. Kita lihat kalau melihat pilihan jawaban, gambar-gambar yang sesuai, yang paling sesuai adalah jawaban B, yaitu noktah ada di tutupnya, bulan sabit ada di dindingnya, juga huruf O ada di dindingnya. Kita lihat yang A, bulan sabit ada di tutupnya, padahal pada soal ada pada dinding, sudah menunjukkan kalau pilihan ini salah. Kemudian yang C, hati harusnya ada di dinding, ini ada di tutupnya. Yang D maupun E juga salah. Baik, berarti jawabannya adalah B, ya. Baik, kita sampai nomor 9. Lanjutan dari gambar di bawah ini adalah titik-titik. Kita lihat dari persegi pertama, itu ada bola-bola yang letaknya di sudut-sudut persegi itu. Kemudian pada gambar kedua, bola-bola saling mendekat sehingga ada di dekat perpotongan diagonalnya. Kemudian pada gambar ketiga, mengumpul pada pusat atau perpotongan diagonalnya. Gambar keempat kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Yang A itu ternyata masih tetap di tengah. Padahal dari ketiga gambar di soal itu selalu bergerak. Sehingga yang A bukan jawaban. Yang B itu tiba-tiba bola menjauh di sudut-sudut persegi. Padahal bola bergerak tidak langsung dari sudut ke tengah. Sehingga dari tengah tidak langsung ke sudut-sudutnya. Kemudian yang C ada di ujung-ujung sudutnya. Ini tidak ada dalam gambar soal. Lompatannya tidak diketahui. Kemudian yang D itu ada di luar garis. Jadi bukan jawabannya. Kemudian yang E, bola-bolanya mulai menjauh dari pusatnya. Sehingga jawabannya adalah E, ini yang benar. Begitu ya. Baik, kita sampai nomor 10. Gambar yang sesuai dengan pasangan berikut adalah titik-titik. Kita lihat ada segi 6. Di dalamnya ada lingkaran yang warnanya berlawanan dan lingkaran itu besar, mepet ke arah segi 6. Kemudian tanda panah artinya korelasi dengan segi 6 juga. Di tengahnya lingkaran juga, tetapi kecil. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa memang dalam segi 6 itu ada lingkaran bangun lain dan juga tetap berupa segi 6 dan tetap berupa lingkaran, tetapi menjadi kecil. Maka di sini ada sebuah trapesium yang di tengahnya ada segitiga kecil. Korelasinya nanti
Karena tadi segi 6 tetap segi 6, maka trapesium pun tetap trapesium. Dan di dalamnya bangunnya berbeda, dari besar ke kecil, maka kalau dari kecil ke besar. Jadi jawabannya adalah trapesium, kemudian di dalamnya ada segitiga tetapi besar. Dan dari warna tentunya berlawanan. Dari soal itu segi 6-nya putih, lingkarannya beda warna. Menjadi segi 6 warna dan lingkarannya putih. Kemudian soalnya adalah trapesium berbeda warna dengan segitiga dan korelasinya adalah trapesium warna putih, segitiganya besar dan berwarna berbeda. Jawabannya adalah C. Baik, rekan-rekan muda, anak-anakku, kita sudah belajar dan berlatih di 10 soal menalar gambar. Memang pada awalnya akan terasa sulit, tetapi lama-lama kalau berlatih terus, kita akan bisa menemukan pola. Pikiran kita bisa mengarahkan pada logika yang benar. Oleh karena itu berlatih terus sangatlah disarankan. Dan kita akan ketemu pada channel-channel berikutnya nanti bersama Bu Wiki. Jangan lupa kalau belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Klik tombol like dan juga bunyikan notifikasi. Silahkan komen atau permintaan atau soal yang nantinya Bu Wiki balas secepatnya, atau permintaan mohon diberikan latihan soal, materinya apa. Bu Wiki akan berusaha, andaikan itu relevan, Bu Wiki akan usahakan untuk segera membalasnya. Semoga sukses pada tes-tes yang kalian tempuh. Kita semua selalu diberi kesehatan dan juga keselamatan, kesejahteraan. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.